Oke, selamat siang. Suara aman. Ya, Mas. Siang Mas. Oke, aman ya suara. Oke, eh, seperti pertemuan kemarin, hari ini mereview tentang Laplace. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, gitu, mungkin ada yang masih belum kebayang Laplace sendiri itu untuk apa. Di Laplace itu sebenarnya untuk memastikan sebuah sistem apakah terbilang stabil atau tidak stabil. Jadi penemunya itu Piero Laplace. Ilmuwan ini bisa dibilang tergolong pendidikan yang militer dulunya. Itu. Jadi sebenarnya fokusnya di matematika ya, Laplace ini. Si Laplace karena penemuannya ini bisa untuk melakukan lebih tepatnya analisa sebuah sistem, bahkan mampu untuk memprediksi orbit ya di bagian astronomi. Jadi eh, dikembangkan sejauh ini, maka dibuatlah transformasi Laplace. Bahkan sampai sekarang berperan penting di dunia teknik ya untuk menganalisa sebuah sistem. Pastinya di mana sistem itu punya input, proses dan output. Itu pasti yang dinamakan sebuah sistem. Yang dianalisa Laplace yaitu sebuah sistem. Ya, sebentar lagi open screen. Jadi sekarang di pikirannya sekarang itu yang perlu dirubah. Jadi Laplace itu sebuah metode gitu, untuk menganalisa sebuah sistem. Caranya seperti apa ya, dengan model matematis. Gitu. Mungkin belum kebayang, tapi kalau dipraktekkan nanti bisa tergambar. Oke, print screen dulu. Sindu mana ya Sindu? Ada yang tahu? Oke ya. Jadi yang perlu ditekankan lagi itu, kalau kita punya sistem dalam yang sering kita pakai mungkin hardware ya. Contohnya Arduino atau dan lain-lain, itu kan mereka bekerja berdasarkan waktu. Tidak mungkin mereka berjalan atau beroperasi itu tanpa melalui waktu. Contoh kalian membuat program pun semua mempunyai durasi. Contohnya di void loop, teman-teman mau menghidupkan LED hidup dan mati, itu pasti kan membutuhkan waktu dan punya durasi dan memiliki satuan waktu. Nah, transformasi Laplace sendiri karena dia uh, suatu tingkat matematis gitu ya. Jadi di sini mereka merubah uh, kawasan waktu ditransformasikan ke frekuensi.
gampangnya itu apa ya, mungkin kalau mikro gitu dia punya frekuensi tersendiri. Nah tujuannya dari Laplace ini dia merubah satu waktu ke frekuensi. Nah ini persamaan yang dipakai kalau kita mau mereview integral dari 0 hingga tak hingga fungsi P eksponen pangkat min st kali dt. Ini ada patokan dari transformasi Laplace. Ini secara umum pasti seperti itu. Nah, untuk mereview aja, jadi kenapa kita membutuhkan MATLAB? Contoh nomor 1 ini, hitunglah transformasi Laplace untuk fungsi untuk satuan step unit. Ketahui ya, step unit U dalam satuan T, nah, di kawasan 0 dan 1, saat dia 0, T memiliki nilai kurang dari 0. Dan kawasan bernilai 1 saat T lebih besar sama dengan. Oke, sekarang kita masukkan fungsi ya, formula dari Laplace. Kita masukkan UT transformasi Laplace. Nah, kita pakai integral ini karena diturunkan gitu. Ini cuman sebagai anotasi, jadi sebenarnya nggak perlu dipikirkan, cuman untuk kepastian aja anotasi. Range nilainya itu berapa, 0 hingga tak hingga. Oke, 1 dikali E eksponen, atau kita bilang E aja gitu, pangkat min st kali dt. Nah, kenapa kok bisa jadi seper S ini? Kalau kita integral pasti akan dimisalkan gitu ya. Sekarang kita misalkan aja, ini enggak tak coret-coret ya, karena kita enggak fokus di sini. Ini cuma mereview aja. Kita punya permisalan gitu. Contoh min st ini sama dengan x. Min st ini sama dengan x. Sedangkan min s dt pastinya adalah dx. Nah, sekarang kita mencari dt, bisa dicari dari permisalan itu tadi, yaitu min dx per s, itu turunan dari transformasi Laplace secara umum, maka diturunkan min seper s kali eksponen. Nah, karena tadi anotasinya 0 sampai tak hingga, sekali lagi ini cuma mereview, maka masing-masing akan dikalikan hingga sampai minus dikalikan 0 juga sama, anotasi dengan berbeda. Temunya 0 minus min 1 per s, karena ini minus dan minus maka jadi x. Nah, karena kita menggunakan transformasi Laplace ini untuk menganalisa, ini tergolong tidak kompleks gitu, manusiawi. Tapi kalau kita mentransformasikan sesuatu yang kompleks, itu pasti tidak manusiawi. Perlu waktu yang lama untuk menyelesaikan sebuah sistem. Jadi kenapa kita membutuhkan bantuan dari komputer supaya
pekerjaan kita bisa teratasi. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang kompleks dan bukan waktu yang lama, ya bisa dibilang tidak manusiawi. Sistemnya keburu nggak bisa jalan. Itu contoh kecil dari penyelesaian transformasi lapas untuk tingkat satu. Nah, jadi kenapa teman-teman kemarin disuruh maka itu maka karena eh, yang kita butuhkan itu untuk pekerjaan kita. Jadi membantu kita untuk menyelesaikan sebuah sistem menganalisa. Mungkin teman-teman belum kebayang gitu, dari hasil analisanya seperti ini gitu. Karena masih ada bagian per bagian, kita belum melalui transient respon ya, order 1, order 2, karena ini masih bagian kecil gitu. Tapi tenang, bagian kecil ini nanti kita akan belajar di MATLAB. Nah sekarang teman-teman, apakah ada kesulitan dari percobaan kemarin itu di MATLAB-nya masing-masing untuk mencoba soal yang mana? Soal yang ini. Apakah ada kesulitan atau tidak ada yang tidak cocok dari teman-teman? Oh iya, satu lagi. Jadi kenapa dibuatkan pasangan-pasangan transformasi lapas ini memudahkan kita untuk mengerti. Ini yang sudah tadi kita hitung ya, satuan T, UT tadi bisa dibilang UT 1/S. Transformasi dari T adalah 1/S2 pangkat 2. Nah teman-teman kemarin nyoba itu apa ada kendala? Kita stop share dulu. Punya aku nggak bisa, Mas. Nggak bisa yang gimana? Bisa sharing mungkin sedikit? Coba yang mana ya? Yang contoh 1. Contoh 1, oke. Keterangannya error di transform ini nama fileku, kemudian letak line sama L1 sama dengan replace F1. Padahal saya itu samain sama yang di PDF. Samain kayak yang di PDF. Iya. Boleh coba, boleh lihat gitu hasilnya. Oke. Itu, Mas. Oh oke. Jadi cuma permasalahan penamaan aja. Penamaan aja. Sekarang coba diganti L-nya itu ganti kecil. L-nya diganti kecil. Oh, yang Laplace, sorry. Yang Laplace. Ini. Ya. Oke, coba lagi. Oh iya bisa, Mas. Sorry ya. Soalnya auto apa itu? Auto kapital. Betul. Auto capital. Oke. Ya, oke. Oke, thank you. Ya, terima kasih, Mas. Jadi itu ya teman-teman, mau mengingatkan ini masih sebagian kecil. Keesokan hari belajar transient respon,
pentingnya sih di akhir nanti gitu. Karena sebelum TS kita mengenal diagram Brook dan lain-lain. Saya belum tahu ujiannya nanti itu seperti apa gitu. Ada lagi mungkin ada kendala soal kemarin. Coba mengingatkan kembali di file yang barusan di share itu. Lihat silap caranya ini dulu pahami, meskipun kita enggak menyelesaikan itu dengan manual gitu, meskipun kita dengan bantuan MATLAB, tapi yang perlu dipahami prosedur ini bahwa persamaan diferensial pada kawasan waktu dirubah ke bentuk frekuensi. Kawasan waktu dirubah ke frekuensi. Intinya itu. Teman-teman mungkin sudah belajar, kalau masih ingat dulu sistem digital atau apa, pasti ada perubahan dari domain waktu ke frekuensi. Tujuannya apa? Yaitu untuk memudahkan kita untuk melihat dan menganalisa. Ternyata informasi yang kita butuhkan adalah frekuensi itu sendiri, lebih banyak di daerah sini. Sama, kita kembali lagi, transformasi lapas ini ada itu karena untuk memudahkan kita menganalisa sebuah sistem, di mana sistem itu memiliki input, proses, dan output. Kalau teman-teman mau agak kepo gitu ya, coba baca solusinya dari Piero Laplace ini, sang penemu transformasi Laplace gitu. Ceritanya sih sedikit ngawur gitu ya, tapi dari penemuannya ini sangat membantu dunia Antartika atau antariksa gitu. Jadi tahu lintasan, memprediksi lintasan. Itu tadi secara umum mentransformasikan sinyal waktu ke S, frekuensi. Ini adalah pedoman kita bersama tentang transformasi Laplace. Simbol ini adalah anotasi dari Laplace ya. Fungsi dari T berubah, fungsi dari T dirubah, ditransformasikan ke fungsi S. Ini cuman perubahan aja biar ada transformasinya. Fungsi ini ke kapital. Nah, ini adalah formula umumnya dari Laplace, karena dia berubah dari T. Nah, ini pasti akan dimasukkan dari nilai T yang akan ditransformasikan itu tadi. Dan E ini adalah eksponen pangkat min ST dt. Penyelesaiannya banyak di Laplace. Kalau mau lebih dalam
bisa dengan pemisalan, bisa dengan limit, tapi kita tidak memikirkan hal itu gitu ya. Karena kalau lebih dalam, ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan limit gitu, bukan dengan integral. Gitu. Bisa juga diselesaikan dengan limit, dimisalkan A sampai tak hingga gitu. Ada juga yang pakai cara itu, dan hasilnya pun pasti akan sama. Semua pemodelan pasti menggunakan pemisalan gitu. Yang tadi kita misalkan min st adalah x gitu, min sdt adalah dx. Jadi untuk mencari apa tadi, mencari dt adalah min dx per s gitu. Pemisalannya seperti itu, maka ditemukan min 1 per s. Oh, sorry. Ini tadi ya. Sorry tadi belum share screen karena ini pengulangan ya, tadi. Karena teman-teman nggak ada yang tanya tadi, jadi ini saya ulang 2 kali. Oke, cuman tak tulis ya di chat. Chat. Tadi apa ya? Misal dalam permasalahan ini kita misalkan min sd dengan x gitu ya. Lalu ke enter sdt dengan x. Nah, sekarang kita mau mencari dt. Dulu, dt bisa dicari dengan min dx per s. Nah, ini yang membantu kita untuk menyelesaikan transformasi Laplace tadi. Ini permisalan, pasti akan membutuhkan permisalan dari setiap pemodelan. Ya, sambil lihat chat. Nah, sekarang kita mencari dt itu tadi, kan sudah dipastikan ya, dt adalah min dx per s. Nah, sedangkan dikalikan 1 ini, nah makanya ketemu 1 min 1 per s ini. Ininya tetap sama. Nah, ini anotasi dari integral tadi. Nilainya itu pasti antara 0 hingga tak hingga gitu. Maka ini kan sederhana sekali ya untuk dijawab. Halo Mas.
Oke, sorry tadi kedot. Oke, tadi penjelasan pengulangan yang kedua ya. Jadi silakan kalau teman ada pertanyaan silakan ditanyakan seputar MATLAB gitu ya, atau tentang transformasi Laplace. Tapi saya tekankan lagi, itu dari contoh perhitungannya, penyelesaian dalam bentuk manual ya. Pasti membutuhkan waktu, kan pemikiran, bahkan pemisalan tambahan. Wah, untuk mudah itu yang bukan MATLAB. Oke. Teman-teman di sini ada yang belum nyoba? Siapa? Sudah nyoba. Miskin. Ngeri. Bisa. Satu dua. Iya, satu dua. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain ada kendala? Kalau tidak ada, ya kita lanjut besok ke transient response. Tugasnya teman-teman mencari referensi gitu, tentang transient response. Pastinya referensi ada di kelas gitu ya. Ya sudah, karena kita mengulang sesuatu yang telah diulang di kelas. Kita mencoba mengulangnya di tempat yang baru, yaitu MATLAB. Itu. Oke, tidak ada. Yakin? Belum, Mas. Kok belum berapa menit ya kita 17? Sangat lama ya pada kelasnya. Oke. Kalau belum, kita ketemu keesokan hari, minggu depan. Mungkin juga dipercepat soal mengenal Arduino ya teman-teman, meskipun sudah kenal, jadi menyesuaikan sama usia, tapi cuma persiapan. Silakan dari sekali. Mau tanya, Mas. Kan saya ini baru bergabung di kelas hari ini. Oh iya, Iya. loh, kok bisa? Ini, Mas, terkait konversi kampus Merdeka itu ternyata ini ada yang dipindahkan untuk semester besok. Jadi saya ambil mata kuliah praktikum di semester ini. Oh, gitu. Untung kamu ngomong. Tak pikir baru masuk. Oke, nanti tak apa? Iya. Aku sih ngomong. Kita masukin ke Excel buat penilaian.
Yes. Terus untuk tugasnya itu gimana Mas dari minggu kemarin, 2 minggu kemarin? Kalau 2 minggu kemarin sesuai brilian ya tugasnya, sesuai brilian. Tapi nanti kalau kan kamu membaca brilian terus merasa bingung, langsung PC ya. Baik Mas. Oke, kalau teman-teman yang lain juga enggak ada ya. Kalau itu terima kasih untuk hari ini. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Lebih-lebih silakan mencari referensi tentang transient respon karena minggu depan ada tugas dan apa ya, ada hubungannya minggu ini sama minggu besok ya, seperti itu aja. Terima kasih, selamat siang, silakan meninggalkan. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih. Izin review Mas. Ya. Mas Rega, Oke, silakan. permisi Mas, mau tanya, kalau tadi yang sesuai sama Mas Rega tulisin di chat, penerapannya di MATLAB gimana ya Mas penulisannya? Oh, itu enggak ada apa ya, itu penyelesaian secara manual gitu, secara aturan matematika. Nah, sedangkan di MATLAB sendiri kita cuma memakai fungsi yang di dalamnya sudah ada aturan matematika itu. Jadi tinggal manggil fungsi Laplace itu aja, selesai. Tidak perlu permisalan yang di chat itu tadi. Nah, saya kira tadi yang di chat itu di MATLAB. Waduh, ya Allah. Ya, jadi cukup beda jauh gitu ya, penerapan secara tertulis sama di MATLAB. Tapi itu membantu sekali karena itu penyelesaian yang sangat sederhana. Karena sistem itu enggak mungkin sederhana, pasti akan kompleks. Nah, karena kompleks itu MATLAB itu membantu kita gitu untuk mengerjakan sesuatu yang manusiawi. Nggak mungkin kita menyelesaikan waktu durasi yang bertahun-tahun untuk menganalisa sistem itu. Gitu. Oke. Ya, mungkin udah itu aja Mas yang pertanyaannya. Oke. Terima kasih Nicholas. Ya, makasih Mas Raga. Saya izin live dulu ya Mas. Ya, aku juga keluar. Terus bawa SS tuh. Mari Mas. Apa? Mari Mas. Saya gini nih. Ngomong ya. Saya di omah. Oh, saya di omah tuh. Ngomong. Oh ya wes ya. Yang kok kabar-kabaran nih? Oke sama. Oke. Ulangi ya. Santai. Ya wes. Oke sama.